Saya teringat dengan satu wawancara yang ditulis dalam sebuah buku. Wawancara atas seorang pastor, seorang pelayan penyembuhan, yaitu Pastor Emiliano Tardif MSC. Ya, beliau sudah meninggal sekarang, tetapi beliau dipakai Tuhan luar biasa untuk mewartakan Injil disertai tanda-tanda dan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, sakit penyakit disembuhkan. Rupanya dalam satu kesaksian, satu sharing beliau, rupanya diceritakan di situ bagaimana dia melakukan atas undangan stasiun televisi, dia kemudian melakukan doa-doa penyembuhan ya. Jadi setelah pewartaan, kemudian juga membawakan pewartaan, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa-doa penyembuhan. Lalu kemudian ya muncul, sambil jalan kemudian muncul doa-doa penyembuhan disertai juga sabda pengetahuan. Sabda pengetahuan seperti saya katakan tadi, pernyataan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang tahu ini, untuk di mana Roh Kudus sedang mengerjakan suatu, entah itu penyembuhan, entah itu pembebasan, entah suatu pembaharuan rohani. Iya. Lalu kemudian setelah selesai acara, ada seorang kru TV yang kemudian mengatakan pada Pater Emiliano Tardif, "Pater, ini siarannya ini tidak live loh, tetapi siaran ini baru akan ditayangkan berikutnya." Oh, beliau sempat juga kaget juga ya. Artinya apa? Kan juga sambil doa-doa penyembuhan tadi muncul sabda pengetahuan. Tetapi selang ketika kemudian ini disiarkan televisi, tetapi kemudian ada surat yang dikirimkan ke beliau, cerita tentang kesaksian bagaimana orang ini yang mengalami kelumpuhan sedang duduk di depan TV dan menyaksikan siaran ulang, ya, siaran ulang dari doa-doa penyembuhan itu, dan dia dijamah Tuhan ketika Pater Emiliano Tardif mengucapkan sabda pengetahuan tentang penyembuhan seorang yang lumpuh. Jadi dalam hal ini rupanya soal live ataupun nanti seandainya kemudian saya upload masuk ke siaran jalan doa untuk TikTok ataupun YouTube, ya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi ya. Jadi ketika baik live ataupun tidak, ya kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan menjamah melalui jalan doa ini, juga penyembuhan akan terus terjadi. Baik, mari sekarang saat ini kita mau terus berdoa. Tuhan, Kau yang punya kuasa dan kuasa-Mu tidak terbatas. Kembali kami serahkan segala sakit penyakit kami, baik secara jasmani, secara batin, secara rohani. Kami mohon Kau terus bekerja untuk menjamah, untuk menyembuhkan, untuk membebaskan Tuhan. Juga mereka yang terikat oleh belenggu-belenggu dosa dan belenggu-belenggu kuasa kegelapan, di mana banyak orang seringkali tidak sadar kalau mereka ini sedang berjalan dalam perbudakan setan, dalam belenggu dan cengkraman si jahat, dan terus-menerus menghina dan menyakiti hatimu dengan dosa-dosa. Karena itu kami mohon kerahiman dan belas kasihan-Mu untuk membebaskan, untuk menyembuhkan juga secara batin, secara rohani Tuhan. Engkau berikan, Kau anugerahkan dengan kerahiman-Mu yang tanpa batas. Kau benamkan setiap kami dalam samudra kerahiman ilahi-Mu yang tidak terselami, supaya kami juga mengalami satu pembaharuan rohani. Terima kasih Tuhan. Yarana masyikyar kiarana, sembuhkan mereka yang sakit, sembuhkan dan juga bebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu. Yarana masyikyara la yarana mayaras sikyarana mayaras, sembuhkan segala penyakit-penyakit baik secara jasmani, rohani dan batin. Yarana masyikyara mayaras yarana mayaras sikyara la yarana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, teruslah bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Teruslah bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam gereja Katolik kita juga percaya ada satu tokoh yang begitu dekatnya dengan Yesus, yang rupanya juga secara istimewa dipakai Tuhan juga untuk
doa-doa penyembuhan, yaitu melalui penampakan-penampakan, di mana melalui penampakan-penampakan Bunda Maria yang otentik tentunya ya. Di situ juga terjadi penyembuhan-penyembuhan baik secara jasmani, secara rohani, secara batiniah. Lalu kemudian juga melalui misalnya doa-doa rosario. Saya pernah mendengar ada seorang pasutri waktu itu hadir, tetapi yang sharing adalah bapaknya, pasutri muda. Ketika istrinya hamil muda dan dari pemeriksaan dokter, ia sudah divonis oleh dokter bahwa lebih baik karena janin di kandungan istrinya ini kalau lahir pasti cacat dari bentuk kromosomnya seperti itu, lalu lebih baik dikiret. Ya, dikiret ini sama saja juga dibuang ya, digugurkan, diaborsi. Tetapi karena pasutri muda Katolik, artinya apa? Suatu dosa yang sangat berat, bahkan secara otomatis langsung diekskomunikasi ketika orang jatuh dalam dosa abortus. Lalu kemudian mereka tidak mau melakukan itu. Tetapi kemudian mereka datang kepada Bunda Maria. Mereka terus bertekun dalam doa rosario, minta doa dan perantaraan. Ya, seperti kalau Anda berdoa pada teman Anda, pada kenalan Anda, pada hamba Tuhan atau pada juga pastor, pada pendeta atau siapa saja Anda minta didoakan. Itu kan Anda minta didoakan manusia. Tetapi kita percaya Bunda Maria adalah Ibu Yesus yang saat ini juga mulia bersama putranya dalam kerajaan surga. Dia begitu dekatnya. Bahkan oleh gereja disebut tiap kali rosario kita katakan, salam putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Jadi pasutri ini terus bertekun dalam doa rosario. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah melalui dalam proses mengandung secara biasa, lalu kemudian sampai pada akhirnya persalinan. Walaupun sudah berkali-kali sudah diperiksa, ternyata dokter tetap diagnosanya sama, lebih baik dikiret begitu ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Karena doa dan perantaraan dari Bunda Maria yang mendoakan mereka, dan kemudian terjadi penyembuhan. Anak yang kemudian sudah didiagnosa pastilah lahir cacat. Tetapi kemudian anak ini pada saat kelahirannya lahir dengan sempurna secara fisik, kemudian secara mental dapat bertumbuh berkembang dengan sempurna. Puji Tuhan. Satu kesaksian yang indah juga terjadi dalam penampakan Maria, bagaimana juga disertai penyembuhan-penyembuhan. Tetapi satu hal kita tahu bahwa yang menyembuhkan Bunda Maria, sang mempelai Roh Kudus. Ya, mempelai Roh Kudus. Coba dikatakan oleh gereja apa? Tiap kali kita rosario, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus. Yang menyembuhkan ini siapa sesungguhnya? Roh Kudus melalui Bunda Maria. Bunda Maria sama berdoa untuk kita, mendoakan kita. Karena itu kita selalu katakan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus penghibur kita, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Bunda Maria mendoakan. Tetapi Bunda Maria mendoakan dan juga karena kedekatannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui doa-doa Bunda Maria untuk menjamah dan menyembuhkan. Ini satu bagian penting juga tentang doa penyembuhan Kristiani. Kita juga bisa minta bantuan doa dari Bunda Maria dan saudara-saudari kita yang sudah berjaya di surga, yaitu para kudus.